Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Saudara Niu, dia adalah leluhur naga, ucap Lin Tian sambil tersenyum ke arah mereka. Mendengar bahwa sosok itu adalah leluhur naga, Long Niu dan yang lainnya langsung terkejut, dan tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Lin Tian. Untuk sementara waktu, mereka termenung di tempat masing-masing. Long Niu adalah orang yang pertama tersadar, dan berlutut ke arah leluhur naga. Setelah dia melakukan itu, dan itu segera diikuti oleh yang lainnya. Keturunan menghadap leluhur naga, ucap Long Niu. Keturunan menghadap leluhur naga, ucap yang lainnya sambil berlutut ke arah leluhur naga. Hahaha, aku tidak percaya, ternyata si kecil mempunyai benda seperti itu. Sudah, kalian berdirilah, ucap leluhur naga dengan senang. Karena pada akhirnya, ada keturunan dari anaknya yang sampai di sini. Tetapi saat dia mengingat anaknya, mata leluhur naga menjadi agak sedikit sedih. Iya leluhur, ucap Long Niu dan yang lain sambil berdiri. Nak, kualifikasi mereka cukup bagus, tapi aku masih penasaran. Sekitar 20 tahun yang lalu, aku merasakan ada seorang anak kecil menyentuh pintu pagoda, dan aku memberikannya token khusus yang berguna kepadanya, itu agar dia bisa langsung menuju tempatku. Kira-kira, di mana anak itu sekarang? Tanya leluhur. Oh, kalau soal itu, dia tidak ingin masuk ke sini, karena dia ingin menjadi kuat dengan kekuatannya sendiri. Jadi, dia memberikan token itu kepada adiknya. Tetapi setelah aku pikir-pikir lagi, adiknya tidak layak untuk itu, dan pada akhirnya aku mengambilnya, balas Lin Tian. Lalu, dia memperlihatkan token yang ada pada Long Qiao. Memangnya apa yang terjadi padanya, sampai-sampai kamu mengatakan dia tidak layak, tanya leluhur naga. Leluhur, biarkan keturunan ini yang menceritakan kejadiannya, ucap Long Niu. Oh, baiklah, coba ceritakan, ucap leluhur naga. Lalu, Long Niu menceritakan bagaimana sifat Long Qiao, dan juga tentang apa yang telah dilakukan Long Chu dan tetua kedua di dalam keluarga naga. Setelah mendengarkan cerita dari Long Niu, leluhur naga sedikit mengerutkan keningnya, tapi dia masih tetap mendengarkan sampai cerita Long Niu selesai. Aku tidak pernah menyangka bahwa akan ada orang seperti itu dari keturunanku, ucap leluhur naga dengan sedih. Leluhur jangan khawatir tentang hal itu, ucap Lin Tian dengan senyum di wajahnya. Oh, sepertinya kamu sudah melakukan sesuatu kan, tanya leluhur naga. Lin Tian hanya mengangkat bahunya sedikit, itu dia lakukan sebagai tanda kepada leluhur naga. Melihat hal itu, leluhur naga tahu kalau anak ini memang jenius dan juga cerdik. Hahaha, seperti yang diharapkan dari pemuda yang mencapai puncak alam abadi bumi di usia muda, ucap leluhur naga dengan bahagia, dan kemudian tertawa dengan keras. Di sana, Long Niu dan yang lainnya langsung terkejut bukan main, setelah mereka mendengar apa yang dikatakan oleh leluhur naga, dan kemudian melihat ke arah Lin Tian. Apa? Ternyata saudara Lin sekuat itu, seru Long Mingzi yang merasa tidak percaya. Long Niu juga hanya bisa menghela nafas, dan kemudian menggelengkan kepalanya. Pantas saja, pemuda ini berani sekali tidak menempatkan tetua kedua mereka di matanya. Kali ini, aku hampir saja benar-benar jantungan, ucap Long Hei. Ais, leluhur jangan terlalu memujiku, bukankah kamu harus memberikan hadiah kepada mereka? Ucap Lin Tian. Oh iya, kamu benar, nah, karena kalian sudah berada di sini, maka aku akan memberikan setetes darah nagaku kepada kalian semua, ucap leluhur naga. Terima kasih leluhur, ucap mereka secara serentak. Hahaha, tidak masalah, ini adalah hadiah untuk kalian. Aku yakin,
Setelah kalian menyempurnakan darah ini, setidaknya kalian bisa memiliki kekuatan asli naga. Tetapi jika kalian bisa berubah ke bentuk sempurna suku naga, itu akan tergantung kepada kalian, ucap leluhur naga. Percayalah kepada kami tak akan mengecewakan leluhur, ucap mereka. Bagus, bagus, seraplah sekarang juga, karena masih ada 5 tahun lagi di dalam sini, ucap leluhur naga sambil melemparkan 10 botol yang berisikan darah naga ke arah mereka. Setelah mendapatkan botol itu, Long Niu dan yang lainnya mulai memurnikan darah itu di sana. Di bawah pengawasan Lin Tian dan leluhur naga, hal itu dilakukan karena tempat ini cocok untuk mereka. Karena dengan begitu, mereka bisa dibimbing oleh leluhur naga itu sendiri. Nak, apakah Yimo sudah mulai bergerak? Tanya leluhur naga. Lin Tian tersenyum, dan mulai menceritakan hal yang dia dapatkan baik dari penyelidikannya sendiri, maupun dari keempat saudaranya. Setelah mendengar itu, leluhur naga sedikit menghela nafas. Saat bencana itu terjadi, benua dewa juga terlibat dalam bencana tersebut, dan dia pun juga ikut ambil bagian dalam pertempuran itu. Tetapi sayangnya, saat benua dewa selesai bertempur dengan makhluk yang disebut dengan Yimo itu, dunia biru yang merupakan dunia tingkat tinggi tiba-tiba saja menghilang. Banyak orang-orang yang berasal dari sana mencoba untuk mencari lokasi dunia itu, tapi tidak ada yang dapat menemukan dunia biru. Dan bahkan, dia sendiri mencari dunia biru itu sampai 1 juta tahun. Bukankah di sini ada sisa jiwa dari leluhur? Tanya Lin Tian. Walaupun aku memiliki sisa jiwa yang aku tinggalkan di sini, tapi itu tidak berguna, karena selama ini tidak ada yang bisa sampai ke tingkat kelima, balas leluhur naga dengan sedih. Oh, begitu ya, menurut apa yang aku dapatkan, mungkin itu adalah perbuatan dari pemilik dunia ini sebelumnya, ucap Lin Tian. Kamu benar, nak, aku berharap kamu dapat membawa kembali dunia biru ke sistemnya, dan inilah harapan para leluhurmu yang ada di dunia dewa, ucap leluhur naga. Junior ini akan berusaha, balas Lin Tian. Hahaha, bagus, ucap leluhur naga. Leluhur, apakah ada sekte langit di dunia dewa? Tanya Lin Tian. Aku belum pernah mendengar tentang sekte langit, jawab leluhur naga. Oh, begitu ya, ucap Lin Tian dengan agak sedih. Tetapi aku pernah mendengar dari beberapa ribu tahun yang lalu, itu ada sebuah sekte yang cukup kuat, dan sekte tersebut telah membunuh satu keluarga tingkat 1. Itu dikarenakan murid perempuan dari sekte tersebut dihina, dan juga dilecehkan oleh keluarga itu. Hingga pada akhirnya, semua keluarga itu dimusnahkan, ucap leluhur naga. Lalu, apa nama sekte tersebut? Tanya Lin Tian. Mereka mengatakan orang-orang yang selamat itu mengenakan baju putih, dan token langit di pinggang mereka. Namun nama sekte itu pun sangat misterius sampai sekarang, ucap leluhur naga sambil mengingat kejadian itu. Dia sendiri terkejut akan hal itu, karena hanya dalam semalam, keluarga yang kuat di tingkat 1 bisa hancur dengan mudahnya. Karena hal itu juga, ini menyebabkan dunia dewa menjadi heboh, dan mencoba mencari lokasi sekte tersebut. Tapi tidak ada yang menemukan petunjuk sedikit pun, tentang sekte itu sampai sekarang. Terima kasih leluhur, aku akan mempelajari apa yang kamu berikan ini padaku, ucap Lin Tian dengan tenang, setelah dia mendengar cerita dari leluhur naga. Iya, pergilah nak, aku sangat berharap kepadamu, ucap leluhur naga. Lin Tian mengangguk, dan kemudian mengambil tempat di aula itu yang agak jauh dari Long Niu dan yang lainnya. Dia mulai mengeluarkan benda yang diberikan leluhur naga, dan kemudian mempelajarinya. Waktu terus berlalu. Di luar tanah rahasia, waktu berjalan hampir 5 bulan sejak Lin Tian dan yang lainnya masuk. Di keluarga naga juga, sekarang mereka masih gelisah menunggu para pemuda mereka keluar. Dalam bulan-bulan terakhir,
satu persatu murid sudah mulai keluar dari tanah rahasia itu. Di tempat duduk para tetua, Long Hutian melihat sudah banyak yang keluar sejak 1 bulan yang lalu, dan ini adalah bulan terakhir mereka akan keluar dari tanah rahasia itu. Tapi ada yang membuat tetua pertama sedikit gelisah, serta membuat tetua agung agak aneh, dan akhirnya bertanya kepada tetua pertama. "Ada apa tetua pertama?" tanya tetua agung. "Itu, Mingzi," jawab tetua pertama dengan cemas. "Hah, Mingzi?" seru tetua agung. "Iya, dia belum keluar. Bahkan orang-orang yang bersamanya juga belum ada yang keluar," ucap tetua pertama dengan sedih. Itu, tetua agung dan yang lainnya juga tidak bisa berkata, karena mereka mengenal baik Long Mingzi. Dia adalah wanita yang tidak terlalu peduli dengan kekuasaan ataupun kekuatan. Wanita itu hanya lebih suka menjaga kebun bunganya setiap hari, dan jika bukan karena tetua pertama menginginkannya masuk ke tanah rahasia, wanita itu tidak akan pernah masuk ke sana. "Tenang saja tetua pertama, aku yakin tidak akan ada yang terjadi pada Long Mingzi," ucap Long Hutian. "Semoga saja begitu," ucap tetua pertama sambil mendesah. Sedangkan Long Qiao yang sudah benar-benar kesal, saat ini dia tidak banyak berbicara. Dia tahu kalau wanita yang sangat dia cemburui itu sudah dianiaya oleh Long Chu, dan dia yakin mereka sudah mati di dalam sana. Jadi pada saat ini, di keluarga naga hanya dialah wanita tercantik yang ada di sana. Karena pada biasanya, dia akan selalu dibandingkan dengan Long Mingzi dalam hal sifat dan kecantikan mereka. Tetapi karena saingannya telah menghilang, ada sedikit kebanggaan di wajah Long Qiao untuk sesaat. Tetapi Long Hutian dapat melihat hal itu, dan Long Hutian yang melihat itu hanya diam dan terus memandangi pintu di utama. Di dalam lantai kelima pagoda naga. "Sepertinya sudah waktunya bagi kalian untuk keluar," ucap leluhur naga, setelah dia melihat Long Niu dan yang lainnya selesai menyempurnakan darah naga yang dia berikan. Dia terlihat sangat senang, karena keturunan anaknya ini cukup bagus, dan tidak terlalu membuatnya malu. Long Niu sudah maju ke tingkat ke-6 alam ilahi, Long Hei maju ke tingkat ke-4, dan yang lainnya maju ke tingkat ke-3. Hanya Long Mingzi yang tadinya hanya di tingkat puncak alam langit, kini berhasil naik ke alam ilahi tingkat kedua. Long Mingzi sendiri merasa tidak percaya, kalau dia bisa maju secepat ini. Dan sedangkan untuk yang lainnya, mereka hanya maju 1 tingkat di atas mereka. "Nah, kamu memiliki kualifikasi yang bagus. Oleh karena itu, kamu bisa maju lebih cepat dari mereka. Aku tahu bahwa kamu tidak terlalu tertarik dengan kekuatan, tapi kamu harus mengingatnya, kamu pasti akan membutuhkan kekuatan untuk melindungi orang yang kamu sayangi," ucap leluhur naga kepada Long Mingzi. Long Mingzi yang mendengar hal itu, dia segera melihat ke arah Long Niu. Dia sepertinya mengerti sesuatu hal, lalu memberi hormat kepada leluhur naga. "Terima kasih leluhur, aku mengerti," ucap Long Mingzi. "Baguslah kalau kamu mengerti," ucap leluhur naga. "Tapi leluhur, bagaimana dengan saudara Lin?" tanya Long Hei. "Dia akan selesai sebentar lagi," jawab leluhur naga. "Sepertinya saudara Lin mendapatkan banyak dari perjalanan ini, apakah dia akan maju ke alam abadi langit?" ucap Long Hun. "Hahaha, apakah kalian pikir dengan cara dunia yang sekarang ini akan begitu mudah, untuk maju ke alam abadi langit? Lagi pula, anak itu juga hanya sedang mempelajari sesuatu, dan bukan sedang berlatih," ucap leluhur naga. "Oh, begitu rupanya, sekarang mereka mengerti, karena mendengar penjelasan dari leluhur naga. Iya, memang benar, sepertinya saudara Lin tidak tertarik dengan harta yang ada di sini," ucap Long Hei. Tampaknya dia sudah mengerti, kalau Lin Tian kesini hanya untuk menanyakan beberapa hal kepada leluhur naga, dan juga untuk membantu mereka naik ke lantai kelima. "Saudara Hei, bukannya aku tidak tertarik,
tapi harta ini milik keluarga bibiku. Jadi, tidak baik bagiku jika aku mengambilnya, ucap Lin Tian yang sudah membuka matanya. Ahahaha, saudara Lin benar, ucap Long Hei. Oh, ternyata kamu sudah bangun, tanya leluhur naga. Iya, aku sudah sedikit mengerti tentang benda itu sekarang, balas Lin Tian sambil tersenyum. Baguslah kalau begitu, ucap leluhur naga. Saudara Lin, ayo kita keluar, ucap Long Muer sambil menarik-narik tangan Lin Tian. Kenapa saudari Muer terburu-buru? Tanya Lin Tian dengan bingung. Hahaha, saudara Lin, apakah kamu tidak tahu? Tanya Long Hei. Tahu apanya? Tanya Lin Tian. Hahaha, kami ingin melihat wajah dan reaksi dari wanita jalang itu, setelah dia tahu kalau kami telah mendapatkan warisan dari leluhur, ucap Long Hei sambil tertawa bahagia. Oh, Lin Tian tidak bisa menjawab apa-apa lagi, karena dia tahu mereka sudah benar-benar tidak suka dengan sikap Long Qiao. Jika saudara keempat tahu, mungkin dia sendiri yang akan menghukum Long Qiao, ucap Lin Tian. Mendengar perkataan Lin Tian, itu membuat Long Niu dan yang lainnya juga sedikit mendesah. Hahaha, sudahlah nak, lakukan saja yang terbaik, ucap leluhur naga. Iya leluhur, kami mengerti, ucap Lin Tian dan yang lainnya. Sudah saatnya kalian kembali, pagoda ini akan terbuka setiap 100 tahun sekali, dan lantainya akan bertambah menjadi 10 lantai, ucap leluhur naga. Hah, bagaimana bisa menjadi 10? Seru Long Hei. Itu karena, kalian telah berhasil mencapai lantai 5. Oleh karena itu, lantai lain akan terbuka setelah 100 tahun kemudian, ucap leluhur naga. Apakah setiap lantai akan memiliki tantangan yang lebih sulit? Tanya Long Hei. Benar sekali, tapi setiap orang yang berhasil melewatinya akan mendapatkan hadiah, balas leluhur naga. Sudah cepat, kalian keluarlah, ucap leluhur naga sambil menggerakkan tangannya. Lalu, tubuh Lin Tian dan yang lainnya menjadi semakin ilusi. Nak, aku percayakan dunia ini padamu, dan aku akan menunggumu di dunia dewa, ucap leluhur naga kepada Lin Tian menggunakan akal ilahinya. Siap leluhur, junior akan melakukan yang terbaik, balas Lin Tian. Setelah itu, Lin Tian dan yang lainnya menghilang dari sana. Aku berharap, aku benar-benar bisa melihatmu di dunia dewa, ucap leluhur yang juga menghilang, dan hanya mengingatkan aula kosong di lantai 5. Di luar tanah rahasia. Karena ini sudah hampir hari terakhir, dan tepatnya pintu gerbang tanah rahasia akan tertutup. Tetua kelima, tetua pertama, dan tetua agung, mereka terlihat semakin khawatir, karena Long Niu dan yang lainnya benar-benar belum keluar. Dan lebih parahnya lagi, tetua kedua juga sedikit kebingungan, karena Long Chu juga tidak keluar dari sana. Kepala keluarga, ucap tetua agung yang agak gelisah. Tenanglah sebentar, dan tunggu sebentar lagi, ucap Long Hutian. Long Qiao hanya duduk diam, dan sedikit tersenyum melihat bahwa Long Niu dan yang lainnya belum keluar. Cih, itulah akibatnya jika melawanku, nona muda dari keluarga naga, ucap Long Qiao dalam hatinya. Long Hutian hanya terus menatap ke arah pintu itu dengan tangan terkepal, karena dia takut hal buruk akan terjadi kepada Lin Tian. Tetapi saat dia sedang cemas, dia merasakan beberapa aura yang akrab dari gerbang tersebut. Mereka telah keluar, ucap Long Hutian. Benar saja, beberapa cahaya keluar dari gerbang tersebut, dan membuat semua orang yang ada di sana melihat ke arah beberapa cahaya tersebut. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.